per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Halo Bedikers. Dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, kamu mungkin sering mendengar nama Komjen Agung Budi Marioto. Salah satu petinggi Polri ini aktif dalam pengusutan kematian Brigadir Yosua yang melibatkan banyak rekan sesama abdi negara. Agung dinilai cukup vokal dan kerap muncul di hadapan publik untuk memberikan berbagai info mengenai perkembangan kasus yang berpengaruh besar pada citra institusi Polri. Lantas seperti apa sosok Komjen Agung Budi Marioto? Mari kita bongkar. Komjen Pol Detrandes Agung Budi Marioto MSI, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 ini, tidak diragukan lagi kehebatannya di bidang lalu lintas. Agung lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 19 Februari 1965. Setelah lulus dari Akabri, ia melanjutkan pendidikan di PT IKA dan lulus tahun 1996. Lalu, lulus dari Sespim tahun 2002 dan dari Sespati tahun 2010. 3 tahun setelahnya, ia lulus dari Lemhanas PPSA. Agung juga mengambil pendidikan kejuruan DPA Lantas dan lulus tahun 1989. Berlanjut ke PA Brimob dan lulus tahun 1994. Kemudian lulus dari Pasen Lantas tahun 2002 dan dari ISK 2 tahun 2006. Tak berhenti di situ, Agung lulus asesmen Dirlantas dan Wadir Lantas tahun 2010. Serta asesmen Pati 4 tahun setelahnya. Perjalanan karir Agung Budi Marioto berawal dari penugasannya sebagai Pama Polda Riau di tahun 1987. Belum genap setahun, ia ditugaskan menjadi Pamapta Polres Kepri Timur Polda Riau. Lalu pada tahun 1988, ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Bunguran Timur Natuna Polda Riau. Setahun setelahnya, dia bertugas sebagai Kepala Subbagian Gakum di Telantas Polda Riau selama 2 tahun. Agung pun kemudian diangkat menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kepri Barat Polda Riau. Berlanjut di tahun 1993, ia menjabat sebagai Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Polda Riau. Meninggalkan Riau, Agung kemudian ditugaskan menjadi Pama pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di tahun 1994. 2 tahun berselang, ia bertugas sebagai Kepala Pusat Komando Pengendalian dan Operasional Polres Lampung Selatan Polda Lampung. Di tahun yang sama, Agung berpindah menjadi Pama Polda Sumbaksel. Lalu pada tahun 1997, ia menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Dan di tahun 1998, ia menjadi Kepala Bagian Janma di Telantas Polda Lampung. Berpindah dari kota Lampung, Agung bertugas sebagai Gadik Muda FIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Setelah 3 tahun, ia ditugaskan ke Yogyakarta sebagai Kepala Satuan PRC di Telantas Polda di Yogyakarta. Kurang dari 1 tahun, Agung kembali ke Jakarta. Agung bertugas sebagai Kepala Satuan IDIK Laka Lantas di Telantas Polda Metro Jaya di tahun 2002. Di tahun ini pula dia menjabat sebagai Kasubdit Min Regiden di Telantas Polda Metro Jaya. Pada tahun 2005, Agung kembali ke Riau sebagai Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Polda Riau. Kemudian bergeser menjadi Kapolres Dumai Polda Riau di tahun 2006. Masih di tahun yang sama, Agung menjabat sebagai Kepala Sekolah Polisi Nasional Polda Riau. Setelah dari Riau, Agung semakin aktif berpindah kota dan provinsi. Seperti di tahun 2007, ia kembali ke Yogyakarta sebagai Kapoltabes Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Agung lalu ditugaskan sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Selatan di tahun 2008. 1 tahun kemudian, ia menjadi Dirlantas di Polda Jawa Barat. Lalu pada tahun 2010, Agung bertugas sebagai Pamen SDE SDM Polri selama 4 bulan. Setelahnya ia ditugaskan sebagai analis kebijakan media bidang Residen Korlantas Polri. Kemudian di tahun 2011, Agung bertugas sebagai Kepala Bidang Residen Korlantas Polri. Di tahun ini pula, ia menjabat sebagai Karo Ops Polda Metro Jaya. Berlanjut di tahun 2012, Agung menjabat sebagai Wakil Kepala Korlantas Polri selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2014, ia menjabat sebagai Karodalops Sops Polri. 1 setelahnya, Agung berpindah ke Pulau Kalimantan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Lalu kembali lagi ke Jakarta pada tahun 2016 sebagai Kakor Lantas Polri. Masih di tahun 2016, Agung ditugaskan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada Agustus 2017, Agung bertugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat,
kemudian pada tahun 2019, ia ditugaskan menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. 1 tahun setelahnya, yakni Mei 2020, Agung Budi Marioto bertugas sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri hingga saat ini. Tak hanya perjalanan karirnya yang penuh perjuangan, perjalanan Agung hingga memperoleh 3 bintang di pundaknya pun cukup panjang. Agung memperoleh pangkat Letnan II pada tahun 1987. 3 tahun setelahnya, pangkat Agung naik menjadi Letnan I. Berselang 3 tahun lagi, pangkatnya menjadi Kapten. Kemudian di tahun 1998, Agung berhasil menyandang pangkat Mayor. Pada tahun 2002, Agung menyandang pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Lalu naik menjadi Komisaris Besar Polisi di tahun 2007. 5 tahun setelahnya, Agung memperoleh bintang 1 di pundaknya dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kemudian naik lagi menjadi Inspektur Jenderal Polisi di tahun 2016. Kini, Agung Budi Marioto berpangkat Komisaris Jenderal Polisi sejak 29 Mei 2019 dengan simbol 3 bintang. Mengingat pengabdian Agung di kepolisian sudah cukup lama, jadi hal yang wajar jika ia telah menerima berbagai penghargaan. Di antaranya, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, Satya Lancana Pengabdian 16 tahun, Satya Lancana Pengabdian 8 tahun, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Kesatria Bayangkara, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Dwidya Sista, Satya Lancana Bakti Buana, Satya Lancana Bakti Nusa, Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Kebaktian Sosial, Lancana Dharma Bakti, Bintang Yuda Dharma Pratama. Dengan pangkat dan jabatannya saat ini, mungkin kamu bertanya-tanya berapa gaji yang diterima oleh Komjen Agung Budi Marioto? Suami dari Winnie Carita ini menerima sekitar 34 juta setiap bulannya, termasuk gaji pokok beserta tunjangan. Adapun jumlah pasti harta kekayaan Agung saat ini belum bisa diketahui secara pasti. Agung terakhir kali melaporkan harta kekayaannya di LHKPN pada tahun 2007. Pada saat itu, ia melaporkan harta senilai 2 miliar rupiah. Di dalam laporan ini juga tercatat beberapa kendaraan pribadi milik Agung, di antaranya Toyota Kijang yang rilis tahun 2005 yang senilai 160 juta rupiah. Toyota Harrier juga rilis tahun 2005 dengan nilai jual sebesar 325 juta rupiah dan sepeda motor CBR dengan nilai jual 17 juta rupiah. Agung juga memiliki tanah dan bangunan yang berada di Yogyakarta seluas 1.118 kali 145 meter persegi dan di Depok seluas 952 kali 430 meter persegi. Dengan nilai keseluruhan tanah dan bangunan ini lebih dari 931 juta rupiah. Selain itu, Agung memiliki harta berupa logam mulia senilai 54 juta rupiah.